Shalom, apa kabarnya murid remaja, dewasa, dan senior? Halo semuanya, hari ini kita akan belajar di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Hari ini kita akan membahas di pelajaran yang ke-8 dengan judul Kesetiaan Keluarga dalam Beribadah. Mari sama-sama buka di Yosua 24 ayat 14-28. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-28. Sudah dibuka Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan membacanya bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah untuk menyimaknya. Saya akan membacanya. Silahkan Bapak Ibu juga membacanya bersama-sama dengan saya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah pada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang telah kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan mengalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu anggap beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah yang cemburu. Ia tidak mau mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan berfirman-Nya yang akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik memberkati kami dengan melimpah. Urapi kami Tuhan, supaya kami terus bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita belajar bagaimana sikap Yosua untuk dirinya sendiri dan mengambil keputusan untuk keluarga besarnya, bahwa dia dan seisi keluarganya akan menyembah Tuhan. Dia tidak akan menyimpang, untuk selama-lamanya dia akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang kesetiaan keluarga dalam beribadah. Kitab Roma mengajarkan kita untuk tidak menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi pada kenyataannya
ini akan sangat sulit sekali untuk zaman zaman sekarang, dan apalagi setelah pandemi kita terbiasa dengan online, ibadah online di rumah saja, dan saat aktivitas sudah mulai mulai berjalan, anak-anak muda terutama gitu kan, yang dewasa bahkan yang senior pun menganggap bahwa ternyata lebih enak di rumah gitu. Tetapi anehnya bagi anak-anak remaja dan pemuda, kalau ibadah tuh enaknya online, tetapi kalau jalan-jalan, healing gitu kan, terus pergi kongko di sama teman-teman itu bisa gitu. Tapi untuk ibadah rasanya aras-arasan kalau orang Jawa bilang itu. Tadi malam saya pergi jalan-jalan dengan suami saya, muter-muter Bandung gitu kan. Kami goncengan berdua naik motor, muter-muter Bandung, dan kami akhirnya sampailah di sekitaran LLB gitu kan. Di situ banyak kampus, ada beberapa kampus dan banyak kafe. Dan saya lihat anak-anak muda itu duduk nongkrong ngafe sambil ngobrol, sambil ngerjain tugas. Memang mereka bawa laptop gitu kan, mereka ngerjain tugas, dan ada juga yang duduk pacaran gitu kan. Jadi saya teringat dengan beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya kuliah, jangankan ngafe gitu kan di rumah, di restoran, untuk warung pinggiran saja saya ngiritnya luar biasa. Terus anak-anak ini, aduh gitu kan, uang begitu dengan minuman segini harga 25.000, saya yang emak-emak tuh rasanya sayang begitu nggak, ibu-ibu semua. Tapi anak-anak ini dengan gaya hidupnya begitu. Tapi anehnya mereka tidak bisa, kebanyakan anak muda sekarang fenomenanya adalah mereka tidak suka ke gereja dengan ibadah sebenarnya cuma 1,5 jam, tetapi yang mereka inginkan adalah praise and worship-nya yang lama, yang ngangkat, yang musiknya hingar-bingar, pencahayaannya luar biasa, sound systemnya bagus, WL-nya suaranya oke, singernya dengan suara yang mendukung, mereka menyembah Tuhan luar biasa, waktunya lebih panjang, tetapi firman Tuhan cuma sebentar. Kalau gini tuh istilahnya, kalau diangkat itu akarnya mereka nggak kuat. Ini fenomena Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi PR kita semua, ini jadi doa kita semua, supaya kita tuh berdoa untuk keluarga kita. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini punya anak remaja, ini akan menjadi perjuangan yang luar biasa untuk membawa anak-anak remaja untuk setia pada Tuhan. Bagaimana mereka harus di bangunan pagi, ibadah pagi, dan mereka harus melayani Tuhan, diajari untuk melayani Tuhan. Alasannya adalah yang pertama ngantuk, tapi malam minggu bisa pergi sampai malam sama teman-temannya. Tidur malam, bangun pagi susah, nggak ada ibadah sore ya, pengen ibadah sore nih gitu tau. Mereka sengaja cari gereja ibadah sore tapi di mall gitu kan. Wah enak nih mall gitu kan, posisinya enak gitu. Jadi intinya mereka sebenarnya bukan firmannya, tetapi kenyamanannya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di gereja itu ngapain? Apa yang kita dapat kalau kita ke gereja? Mengapa kita harus ke gereja? Kira-kira Tuhan butuh kita apa kita butuh Tuhan? Gereja butuh kita apa kita butuh gereja gitu kan? Kita butuh firman Tuhan atau firman Tuhan yang butuh kita? Kalau pemahaman ini tidak menjadi dasar iman kita, kita akan menjadi orang Kristen yang mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Sudahlah gitu kan. Nanti juga ada, nanti kita bisa belajar sendiri. Sekarang YouTube, Google, TikTok juga ada, kita mesti belajar sendiri. Hey, persekutuan dengan Tuhan itu fellowship. Artinya bersekutu dengan teman-teman seiman. Firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku gitu kan. Bukan sendiri. Mengapa kita harus mendorong anak-anak kita datang beribadah? Karena di dalam ibadah itu ada persekutuan yang kuat. Ada satu pertemuan yang indah antara kita umatnya dengan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat pelayanan demi pelayanan. Kita yang sudah dewasa, mengapa kita harus rajin ke gereja? Karena kita teladan. Karena saya guru senior, saya bisa berkata bahwa murid-murid saya yang senior itu adalah murid-murid yang istilahnya memang murid-murid yang sedang ngantri untuk dipanggil Tuhan. Tetapi satu hal yang menjadi teladan mereka adalah mereka setia baca firman Tuhan. Salah satu murid saya, mungkin Bapak Ibu juga kenal, yang di Efrata, datang dengan keadaan yang
yang tidak baik, masih dengan tongkat, masih dengan jalan yang tertatih-tatih gitu kan. Bagaimana dia terus datang ke gereja dengan keadaannya yang sakit stroke, tapi dia mencari Tuhan. Kalau anak-anak remaja bilang, memang dia udah tua, persiapan untuk dipanggil Tuhan. Saya mau tanya, emangnya yang dipanggil Tuhan hanya orang tua? Anak-anak muda, remaja, anak-anak, bayi juga bisa meninggal. Mengapa kita yang dewasa ini harus membawa anak-anak kepada Tuhan supaya mereka mengenal bagaimana kita orang Kristen hidup dalam beribadah. Engkau bapak-bapak, engkau adalah kepala keluarga. Saya ingatkan baik-baik. Kemarin kita belajar tentang menginjili di dalam keluarga. Keluarga serta dan penginjilan, bagaimana seorang laki-laki harus mengerti firman Tuhan karena sumber pengajarannya adalah laki-laki. Di dunia ini Indonesia itu nomor 3 dalam fatherless. Fatherless itu artinya kehadiran seorang ayah di dalam keluarga itu tidak dominan, tidak ada. Jadi sosok seorang ayah itu nyaris tidak ada dan tidak berfungsi dengan benar. Indonesia, negara nomor 3 di dunia yang fatherless. Ini satu kegagalan yang luar biasa. Engkau bapak-bapak, tugasmu bukan hanya mencari uang. Tugasmu bukan hanya menentukan keputusan-keputusan dalam keluarga saja, tetapi engkau haruslah menjadi kepala yang penuh dengan firman Tuhan. Ketundukanmu pada Tuhan itu akan menjadi teladan buat istri dan anak-anakmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga. Laki-laki itu harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat mati di kayu salib. Jadi kepala keluarga itu harus punya 3 hal: kasih, tanggung jawab, dan pengorbanan. Untuk mendapatkan 3 hal ini, kalau tidak mengerti firman Tuhan itu tidak bisa. Jangan sampai engkau di keluargamu salah satu orang yang dikatakan fatherless, sehingga anak-anakmu tidak mendapatkan sosok teladan seorang ayah dalam keluarga. Mengapa seorang ayah itu harus penuh firman Tuhan? Karena seorang ayah itu menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin tidak tahu firman Tuhan? Bagaimana dia bisa memimpin keluarganya dalam kebenaran firman Tuhan? Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu juga harus mengerti firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Untuk kata tunduk itu sangat susah. Apalagi kalau kita harus tunduk kepada suami yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari seorang istri, tingkat penghasilannya lebih rendah, mungkin cara dia pola pikirnya juga aneh gitu kan. Bagaimana kita tunduk? Kalau kita tidak punya firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Mengapa seorang ibu itu harus pintar, harus berpendidikan? Karena menurut penelitian, kepintaran seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Jadi kalau engkau ibu-ibu kelulusan S1, S2 hanya di dapur, jangan malu. Karena engkau adalah pendidik-pendidik utama dalam keluargamu untuk mendidik anakmu luar biasa. Jadi suami istri ini harus mengerti firman Tuhan, mengerti posisinya dalam keluarga, dan membimbing anak-anaknya dalam Tuhan. Suami istri ini harus sejalan, seia, sekata untuk beribadah dan membawa anak-anak di hadirat Tuhan. Anak masih kecil nggak ngerti. Pohon itu kalau masih kecil masih bisa dibenerin, masih bisa dibentuk. Kalau sudah tua, sudah besar, apakah bisa dibentuk? Mumpung masih kecil, bawa anakmu ke gereja. Bagaimana kalau mereka berisik? Ajari dia, didik dia untuk menghormati firman Tuhan. Saya tahu itu susah. Saya punya anak dari bayi dia di gereja. Waktu dia masih dalam gendongan saya masih pelatihan musik. Saya tahu anak ini gak bisa diam. Saya tahu, udah teriak-teriaklah dengan begini. Tetapi saya mengajari dia. Saya keras sama dia, saya tegur dia, saya ajarin dia. Sampai hari ini pun masih aja kecolongan. Misalnya waktu ini lari ke depan gini. Tetapi saya selalu ingatkan dia. Saya melarang dia di gereja untuk main handphone. Saya melarang dia untuk pergi keluar hanya untuk main. Saya larang dia.
Karena apa? Dia harus mengerti hadirat Tuhan, dia harus ajarin. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Kalau saya nggak ngajarin dia hari ini, kalau tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, saya nggak mewariskan iman itu kepada anak saya. Saya tahu perjuangan ibu-ibu semua untuk membawa anak-anak ke gereja supaya mereka tenang, biar mereka bisa di dalam gereja, tidak keluar masuk, tidak nangis, tidak rewel. Itu bagaimana saya tahu. Tetapi saya sadari satu hal, saat kita minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Topang kepala anak-anakmu itu, tumpang tangan, doakan sebelum ibadah. Malamnya bahwa besok anak ini tenang, dengar ibadah, dengar firman dengan tenang. Kalau sekolah minggu juga tidak usah disuruh-suruh, dia udah masuk kelasnya. Ini loh Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus jadi perjuangan kita. Lihatlah bagaimana seorang Yosua menetapkan dirinya dan keluarganya untuk setia pada Tuhan. Waktu dia menantang orang Israel, dia tidak menyuruh orang Israel untuk beribadat pada Tuhan, tidak. Dia memberikan pilihan kepada orang Israel. Kalau kamu menyembah Tuhan atau tidak ini. Kalau kamu menyembah Tuhan Allah lain, Allah Amori yang ada di Sungai Efrat, ya silakan. Kalau aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Tetapi orang Israel menetapkan dirinya untuk menyembah Tuhan. Kalau di buku murid kita belajar tentang bagaimana sikap Yosua. Tetapi di buku guru ini, Yosua memberikan pilihan. Waktu orang Israel itu mengatakan saya akan menyembah Tuhan, di ayat 19-20 Yosua mengatakan tentang kesukaran dalam hidup beragama. Kalau kamu hidup sama Tuhan, kamu ikut Tuhan itu punya aturan yang keras. Tuhan itu punya ketetapan yang ribet. Tuhan punya tuntutan dalam beribadah. Kamu yakin bisa nggak? Gitu kan. Kurang lebih bahasanya begitu. Tetapi orang Israel bilang, saya bisa, saya pasti bisa. Saya dan keluarga yang lain akan menyembah Tuhan. Akhirnya Yosua mengatakan, oke, kalau kamu ini pilihanmu sendiri. Pilihan untuk beribadah adalah pilihanmu sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena anjuran, tetapi pilihan mereka sendiri. Akhirnya mereka menetapkan satu perjanjian batu besar di bawah pohon sebagai pengingat bahwa mereka memilih sendiri untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara tentang keluarga, kita sadari bahwa keluarga ini adalah organisasi terkecil yang Tuhan ciptakan. Pertama kali itu memang langit, bumi, dan segala macamnya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Tuhan memberkati. Tetapi kita sadari bahwa keluarga itu diciptakan Tuhan indah. Ada suami, ada istri, dan anak-anak. Di situ adalah hadirat Tuhan. Di situ adalah mandat-mandat yang besar. Disitulah dikasihkan Tuhan satu tugas dan tanggung jawab. Tetapi dalam situ juga Tuhan memberikan satu janji satu keselamatan, satu berkat, satu perlindungan, satu kekuatan dalam keluarga. Hari ini kalau kita tidak melindungi generasi muda dalam firman Tuhan, mengajak mereka ke gereja, nasib kita itu tidak akan beda sama nasib gereja-gereja yang ada di Eropa. Gereja-gereja di Eropa sekarang gereja-gerejanya kosong, penuh dengan orang-orang tua. Saat orang-orang tua itu mencari Tuhan dan mereka udah meninggal, gereja gitu jadi kosong. Dan banyak gereja-gereja besar, gereja-gereja cantik, klasik itu dijual. Kita tidak mau gereja-gereja kita kosong. Bawalah anak-anakmu, keluargamu ke gereja. Bagaimana caranya? Jadilah kau teladan. Jangan nuntut orang lain ke gereja dulu. Diri kita sendiri kita dorong dengan kuat, dorong dengan keras untuk bisa pergi ke gereja. Jadilah teladan. Saya juga punya saudara yang tidak mau ke gereja. Saya nggak pernah ngajak mulut saya. Saya diam-diam saja. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya melayani. Saya gini. Akhirnya saya terus bawa dalam doa. Akhirnya juga ke gereja. Karena saya tahu kalau saya berbicara nanti jadi berantem. Malah jadi ejek-ejekan. Bahkan mulai mengupas kesalahan. Kamu juga orang berdosa, ngapain ngajak-ngajak saya ke sana? Emangnya ke gereja dapat apa? Emangnya di gereja kamu jadi baik? Buktinya kamu masih seperti itu, gitu kan? Saya takutnya seperti itu. Tapi akhirnya saya diam. Saya berdoa. Saya percaya Tuhan mengubahkan. Yang penting saya terus konsisten saya ke gereja. Saya konsisten melayani. Saya memberi contoh bukan buat dia, tapi saya memberi contoh kepada anak saya.
Akhirnya anak saya setiap saya pelayanan, saya bilang, "Mama pelayanan, nanti Jen sama papa, nanti kalau mama di atas, Jen nggak boleh ribut." Iya, dia sudah tahu kalau saya pelayanan. Entah pelayanan di sekolah minggu, pelayanan mimbar, WL, dia sudah tahu bagaimana dia bersiap. Karena itu saya biasakan. Bapak Ibu, saya tahu bagaimana perjuangan ibu-ibu untuk bangun pagi, pergi ke gereja dengan anak 1-2 dengan bawaan segini, saya tahu. Tetapi kalau kita terus berjuang untuk anak-anak, itu hasilnya tidak akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah keluarga-keluarga Kristen yang suka beribadah, yang tidak menjauhkan keluargamu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjadikan ibadah menjadi gaya hidup, menjadikan iman Kristenmu itu menjadi satu teladan sehingga menarik banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan dalam keluargamu, memberkati anak-anakmu, memberkati cucumu, menantumu, memberkati ladangmu, memberkati setiap apa yang kukerjakan dengan tanganmu, dan itu akan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Kau ke gereja bukan cari berkat. Ke gereja bukan soal jual beli. Saya ngasih persembahan nih di gereja, nanti Tuhan pasti balikin 30, 60 dan 100 kali lipat. Orang yang punya pendirian gini berarti orang yang tidak pernah baca Alkitab. Firman Tuhan mengatakan tentang penabur. Yang ditaburkan itu firman, bukan persembahan. Itu tentang penginjilan, itu tentang bagaimana mempertobatkan orang tentang firman. Menegur orang itu dengan hatinya yang penuh dengan kerikil, hatinya yang penuh semak duri, dengan firman. Bukan soal persembahan, bukan soal perpuluhan. Gereja jangan soal jual beli. Saya rajin ke gereja, Tuhan pasti berkati saya. Hey, ke gereja bukan soal berkat. Ke gereja itu soal ketaatan. Bagaimana ketaatan kita ke hadapan Tuhan. Engkau saja kalau ke sekolah, ke kantor, kau selalu belajar tepat waktu. Jam 7 sebelum jam 7 itu udah ada di sekolah. Sebelum jam 8 sudah di kantor. Bagaimana engkau menghormati Tuhan kalau engkau datang selalu terlambat, duduk di belakang, main handphone? Apakah itu bisa dikatakan menghormati Tuhan? Engkau bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan bagaimana engkau bersikap di gereja. Karena sikapmu di gereja itu akan menjadi teladan buat anak. Saat engkau di gereja main handphone, jangan salahkan anakmu nanti. Kalau di gereja pun main handphone. Kalau engkau di gereja sukanya ngobrol, jangan salahkan anakmu nanti. Kalau setiap ibadah atau sekolah minggu juga suka ngobrol. Karena teladannya itu diambil dari orang terdekat. Yaitu engkau, mama, papa, engkong, emak juga mengambil satu bagian. Yang senior-senior pun harus jadi teladan. Datang ke gereja, ikut sekolah minggu, menjadi teladan dalam keluarga, dalam ucapan tingkah laku. Itu pun akan jadi teladan. Menjadi oma opa yang hebat, menjadi teladan yang hebat. Mengapa saya dari tadi keras untuk ngomong soal keluarga? Karena kemarin saya lihat banyak sekali anak-anak yang remaja itu sudah mulai jauh dari hadirat Tuhan. Ada satu keluarga yang kemarin saya bertemu dengan salah satu teman berkata gini, ada satu keluarga ini sedang bergumul, padahal papa mamanya tuh pelayanan. Tapi anaknya, mengapa anak ini bisa begini? Karena dia disekolahkan di satu sekolah umum yang berteman dengan teman-teman itu, akhirnya dia mencoba begini. Dan karena selalu sedang tren, dia tidak mau lepas. Dan akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Mengapa anak ini seperti ini? Karena mama papanya sibuk pelayanan, memberikan kebebasan, dan akhirnya anak ini anak ini menentukan sikapnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Bapak Ibu punya anak, punya menantu, punya cucu yang tidak diperhatikan. Perhatikan bagaimana dia hidup, bagaimana dia sekarang berkembang, apalagi anak-anak remaja ini. Jangan ngikutin tren yang tidak benar. Tren laki-laki pakai eyeshadow ikutan, laki-laki mau coba pakai baju perempuan ikutan. Ini lagi tren.
Segala sesuatu yang terang itu cobalah bercermin lewat Alkitab. Apakah itu benar atau tidak menurut pandangan Alkitab. Kalau itu benar kau lakukan, kalau tidak benar ya jangan lakukan. Laki-laki itu dikatakan laki-laki yang hebat itu kalau merokok. Apakah semua laki-laki merokok? Bencong juga ngerokok, ya kan? Apakah bencong itu atau waria itu bisa dikatakan laki-laki atau bisa dikatakan perempuan? Tidak kan? Merokok atau tidak merokok itu tidak menentukan kau jantan atau tidak. Itu harus dilihat dalam firman Tuhan. Oh, kalau kumpul-kumpul itu, kalau nggak minum-minum itu nggak keren. Dari mana kerennya? Kalau ginjalmu tiba-tiba bolong. Saya beberapa waktu yang lalu saya sudah cerita bahwa saya sering ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana saya melihat begitu banyak orang yang sakit, aneh-aneh sakitnya, yang benjolan di sini lah, benjolan di sini, benjolan di sini, yang kulitnya, aduh Tuhan Yesus. Kalau engkau diberikan hidup sehat, diberikan badan yang kuat, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, mumpung hidupmu kau sehat, mumpung kau kuat. Jangan sampai nunggu kau sakit baru ingat Tuhan. Saya kemarin negur satu anak remaja yang sudah lama tidak ke gereja. Akhirnya dia datang ke gereja. Saya ngomong sama dia bilang gini, jangan nunggu kau pakai selang-selang baru kau ke gereja ya. Kau ingat bagaimana dulu Tuhan nolong kamu, dulu kau sakit, keluargamu terpuruk, Tuhan nolong begitu rupa sehingga kalian sekeluarga bisa bangkit. Sekarang kehidupanmu sudah normal, jangan tinggalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan keluarga-keluarga Kristen untuk setia dalam beribadah, membawa keluarga dalam beribadah. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Itu rasanya indah sekali. Ya kan? Saya akan bacakan kesimpulannya. Perjalanan hidup sebuah keluarga tidak akan pernah lepas dari pengaruh dari lingkungan atau keluarga lainnya. Bagi keluarga yang memiliki kekuatan akan memberikan pengaruh yang besar. Demikian juga dalam hal pengaruh kerohanian. Maka keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat akan memberikan dampak bagi lingkungannya. Setiap keluarga Kristen yang memiliki kesadaran dan kekuatan keimanan kuat dalam beribadah pada Tuhan akan memberikan teladan kepada keluarga yang lain juga memiliki kesadaran dan kekuatan keyakinan dalam beribadah kepada Tuhan. Senantiasa belajar dan merenungkan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan akan memberikan kekuatan dan akhirnya menimbulkan kesadaran yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau keluarga kita setia dalam beribadah, itu akan menjadi contoh teladan dan menarik keluarga lain untuk setia dalam beribadah. Keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga kuat, negara kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bawalah anak, cucu, menantumu, istrimu, pasanganmu, suamimu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun itu sukar, walaupun itu susah dan banyak tantangan, gumulkanlah mereka. Doakan dengan sungguh-sungguh dan setia. Saatnya akan tiba, indah pada waktunya mereka akan datang ke gereja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya dan mau berjuang, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan pelajaran yang indah, supaya kami membawa keluarga kami setia dalam beribadah. Mengajari anak-anak, mengajari pasangan, mengajari keluarga kami untuk tunduk pada Tuhan. Datang ke gereja bukan karena berkat. Datang ke gereja karena kami taat pada Tuhan. Bukti ketaatan kami, bukti ketundukan kami padamu. Sehingga kami setia dalam beribadah. Ajari kami untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Agar kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Setiap doa pergumulannya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan mengajari kami setia sampai akhir. Dan hanya di dalam namamu kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.